Namun sebelum kita menutup doa bersama, pada kita bersama-sama mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Herwansyah dalam sosial Islam. Setelah itu kita akan doa bersama. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma ba'd. Para ulama, para kiai, para ustadz yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ahli musibah sekeluarga besar, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nilai keimanannya, menjaga kesehatannya, dan selalu istiqomah, ikhlas dan sabar di dalam semua menerima apa yang Allah berikan kepada kita semua. Ketua RW 04 juga hadir, RT 13, 14 dan 15 yang kami hormati, dan seluruh jamaah yang tidak kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kita yang hadir di sini, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga keimanan kita, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini hanya sebuah kehidupan sementara saja, Bu. Makanya Allah jelaskan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati, kemudian Allah ciptakan hidup, ahsan amalah, supaya melihat di antara kita itu siapa yang paling baik amal ibadahnya. Nah, bagi kala dulu. Iya. Sudah ya? Ya. Dunia ini hanya sementara, Pak. Kita hidup 50, 60, 70, bahkan ada yang 100, itu hanya sementara. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Kalau kita kurangkan 2022 Masehi, lebih kurang 1450 tahun yang lalu. Sedangkan semasa beliau hidup usianya cuma 63. Artinya sudah 1450 tahun yang lalu alam kubur itu lebih lama daripada hidup, Pak. Ya. Presiden Soekarno yang lahir pada tahun 1901 dan meninggal pada tahun 1970 dengan usia 69 tahun. Itu pun cuma sementara, Pak.
Presiden Soeharto dengan usia 86 tahun meninggal, 32 tahun berkuasa, itu pun cuman sementara, Pak. Malam ini kita renungkan saja perjalanan hidup kita. Rasul ajalkan seperti ini. Coba kita buka Al-Quran surah 57. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7, lahu mulkus, dalam surat 57 ayat 2, lahu mulkus samawati wal ar. Allah itu raja kerajaan langit dan bumi. Kalau raja manusia ada batas waktu, Pak. Soeharto hebat, 32 tahun berkuasa, ujungnya mati. Bung Karno terkenal dengan seorang proklamator kemerdekaan negara Indonesia, mati, Pak, karena adalah kerajaan dunia. Tapi karena Allah lahu mulkus samawati wal ar, Allah itu raja langit dan bumi. Artinya semua yang ada di alam ini semuanya milik Allah. Coba lihat ayatnya, yuhyi wa yumi. Allah ciptakan hidup, kemudian Allah ciptakan mati. Betul tak, Pak? Allah ciptakan hidup, kemudian Allah ciptakan mati. Kalau bisa nanti saja dek kuenya, ya. Kalau bisa nanti saja, ya. Allah ciptakan hidup, kemudian mati. Kalau Allah ciptakan hidup kemudian mati, tidak aneh, Pak. Kita manusia lahir ke alam dunia, hidup, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian mati. Itu tidak aneh, Pak. Coba buka Quran surah 67. Surah 67 ayat 2 juga. Al-Muluk. Dalam surat Al-Muluk kebalikan dari ayat 2 Al-Hadid. Al-Muluk allazi khalaqal mauta wal haya. Kalimatnya mauta wal haya. Kalau Al-Hadid ayat 2 yuhyi wa yumi, hidup baru mati. Tapi kalau Al-Muluk mauta wal haya, mati dulu kemudian hidup. Supaya manusia itu berpikir. Saya tanya ke bapak-bapak, apa Pak yang mati dulu kemudian hidup ini? Apa yang mati dulu kemudian hidup? Bu, mati dulu kemudian hidup. Yang mati dulu kemudian hidup, kata Allah, supaya kalian berpikir bahwa Allah itu raja langit dan bumi. Biji sawi, sayuran kering, Pak, masukkan ke dalam tanah, hidup kembali. Biji cabai kering, mati, masukkan dalam tanah, hidup kembali. Itu namanya mati kemudian hidup. Supaya manusia sadar bahwa kita ini hidup hanya sementara, Bu, ya. Kalau hidup kita ini sementara, apa kata Nabi? Beribadahlah kalian itu memakai jubah Rasul, jangan memakai jubah harimau. Apa ini maksudnya, Ustadz? Beribadah pakai jubah Rasul, jangan pakai jubah harimau. Jubah harimau itu seperti ini. Saya kan sholat, tapi saya gubernur. Saya kan sholat, tapi saya bupati. Saya kan sholat, tapi saya orang kaya. Maka tidak akan pernah sampai kepada hakikat Allah. Tapi kalau dia beribadah memakai jubah Rasulullah penuh dengan ketawaduan kepada Allah. Saya seorang bupati, tapi saya hamba Allah. Saya seorang gubernur, tapi pun saya hamba Allah. Saya seorang raja, tapi saya hamba Allah. Buang sifat ini, Pak, supaya kita timbul kekhusyuan untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya cuma dikasih waktu 15 menit. Yang kedua, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Betul tak, Bu? Calon bupati antri, Bu, masih lama 2024. Calon gubernur antri yang daftar, tapi calon mati pasti, Pak. Itu sadarkan diri kita. Calon mati itu pasti. Tidak ada semua makhluk yang hidup di alam ini tidak mengalami mati. Tinggal nunggu gilirannya saja kita ini mati, Pak. Tinggal nunggu gilirannya saja. Makanya Allah kasihkan dua ciri manusia itu akan mati.
Kenapa Allah kasih dua ciri manusia itu mati? Supaya kita kenal. Karena Allah itu sayang kepada kita. Nah ini kenali Pak, Bapak Ibu, ciri-ciri kematian menghampiri kita. Pertama, ciri kematian menghampiri manusia itu ada yang dari luar. Nah ini kenali. Bagaimana cirinya yang datang dari luar? Kalau rambut sudah mulai ubanan, itu sudah tengah-tengah Bu. Ibarat orang berpuasa sudah hari ke-15. Kalau Bapak tumbuh uban usianya 30 tumbuh uban, artinya usia Bapak tinggal 30 tahun lagi, 60 wafat. Itu ciri kematian. Ini yang dari luar. Gigi yang dulunya utuh tinggal 2 macam Pak Dul. Itu tinggal 2 tuh. Ya Pak Dul. Itu ciri kematian Pak. Saya ingat nasihat almarhum mertua saya dulu. Nah, kalau mati itu sudah menghampiri kita, Allah itu sayang dan Dia memberikan ciri-ciri kematian itu kepada kita. Artinya Allah itu sayang dan ingati kita ini bahwa kita akan mati. Apa Pak nasihatnya? Kata orang tua saya dulu, kalau mata sudah mulai kabur, makan sudah banyak makan bubur, tidurlah banyaklah di kasur Pak, ngomonglah banyak ngelantur, otomatis dekat dengan alam kubur. Maaf Pak, saya juga orang Lahat, tadi disebutkan orang Lahat ya, di Kecamatan Jaraya. Nah itu ciri kematian yang dari luar. Ciri kematian yang dari mana Bu? Dari luar. Ciri kematian yang datang dari luar ini Allah ajarkan dan bisa kita lihat, supaya kita sadar bahwa kita ini akan mati. Kalau masih muda jadi preman, badan hebat, tegap, gagah perkasa, pakai tato, semua orang kalau kita buka baju jalan takut semua orang Pak. Itu preman. Badan kekar, buka baju semuanya tato, jalan tengah pasar semua orang takut. Coba kalau usianya sudah 80 tahun, buka baju tato galau betongkat, siapa yang takut? Paling diomongkan aki-aki. Ya, itu yang dari luar, ciri kematian. Kemudian Allah kasih tahu ciri kematian menghampiri manusia, ada yang dari dalam. Apa ini yang dari dalam? Makan gula, tidak bisa banyak lagi, diabetes. Ya Bu ya. Makan sayur hijau-hijauan, tidak bisa banyak lagi, asam urat. Makan nasi hangat, tidak bisa lagi Pak, karena diabetes. Makan daging, tidak bisa banyak lagi, jantung, darah tinggi. Itu kenali Bu, itu artinya tanda-tanda kematian itu sudah mulai menghampiri kita. Supaya kita ini sadar bahwa semua yang hidup, kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mengalami mati. Karena mati itu tidak pernah dikasih tahu. Mulailah hari ini kita dekatkan ibadah kita kepada Allah. Dekatkan diri kita ini kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, nasihat yang ini hadis Rasulullah semuanya hafal, tapi kita ulang kaji saja Pak. Masih ada waktu 10 menit lagi. Kita komitmen dipinta oleh panitia almarhum keluarga musibah 15 menit lah Ustaz kurang lebih. Yang terakhir kita kaji ulang saja. Semuanya Bapak Ibu saya yakin hafal. Rasulullah jelaskan seperti ini. Iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Setiap manusia yang meninggal, apabila keturunan Nabi Adam meninggal, kata Nabi, maka seluruh amal ibadahnya putus. Betul tak Bu? Betul tak Pak? Iza mata benu Adam, andaikan keturunan Adam meninggal, kata Nabi, semua amal ibadahnya putus. Coba kita lihat redaksi bahasa Arabnya hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini Rasulullah, Nabi yang terakhir, Nabi yang ke-25. Tapi kenapa redaksi hadis ini di awal? Iza mata benu Adam, andaikan keturunan Nabi Adam
Padahal yang meriwayatkan hadis ini Rasulullah, Nabi yang terakhir. Nabi Adam itu adalah Nabi yang pertama. Kalau seandainya Rasul menjelaskan hadis ini dengan kalimat Nabi yang terakhir, iza mata benu Muhammadin, kan kira-kira seperti itu. Tapi hampir Rasulullah jelaskan iza mata benu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, kalau dia meninggal inqata'ah amaluhu illa min salasin, semua amal ibadahnya putus. Artinya apa? Manusia sejak dari Nabi Adam, terlepas dia Islam, terlepas dia Yahudi, Nasrani, Majusi, kafir, sholat dan tidak sholat, kalau dia meninggal seluruh amal ibadahnya putus. Bu, burung peletuk depan pintu, mata ngantuk kawan antu. Burung peletuk depan pintu, mata ngantuk kopi belum metu. Sabar, sabar. Kalau kata orang Komering, saya dengar katanya ada ini ahli musibah orang Komering. Kue bulu berlapis-lapis, Ustaz, kopi tidak metu gula habis. Tapi insya Allah ini tidak cukup, ya. Jadi manusia itu kalau dia sudah meninggal seluruh amal ibadahnya putus, kata Nabi, kecuali 3. Kalau kecuali 3 artinya yang lain putus. Nah ini saya uraikan melalui pendekatan tafsir hadis ini. Apa yang 3 ini kata Nabi? Shadaqatin jariyah, sedekah yang jariyah itu yang pertama yang tidak akan pernah putus. Apa ini contohnya? Punya uang bangun masjid, punya uang bangun pesantren, punya uang bantu orang-orang yang sedang berpendidikan, punya uang bangun fasilitas umum, rumah sakit dan sebagainya. Sepanjang apa yang kita bantu itu diamalkan dan dimanfaatkan, maka pahalanya selalu mengalir. Ada sebuah pertanyaan, Ustadz, kalau kita meninggal masuk alam kubur, benar. Berapa lama kita tinggal di alam kubur sampai hari kiamat tiba? Kita tinggal di alam kubur itu sampai hari kiamat tiba, Bu. Kalau hari kiamat itu 1000 tahun lagi, maka 1000 tahun kita nunggu di alam kubur. Apakah roh orang yang telah mati itu bisa keluar, Ustadz? Bisa. Dalam sebuah pendekatan ilmu tasawuf dijelaskan seperti ini. Roh manusia yang telah meninggal ada 2. Ada roh yang terbelenggu di dalam alam kubur, diikat. Kenapa? Menikmati semua dosa yang pernah dia lakukan. Tapi ada roh manusia itu yang diizinkan keluar oleh Allah. Siapakah mereka? Mereka diizinkan keluar ingin melihat pondok pesantren yang dia buat. Diizinkan oleh Allah ingin melihat anak-anaknya yang sedang belajar di pondok pesantren. Diizinkan oleh Allah rohnya keluar melihat rumah sakit yang dia bangun digratiskan untuk umat. Roh-roh yang seperti itu diizinkan keluar oleh Allah. Alam kubur, alam barzah itu terminal antara alam dunia dengan alam akhirat, Bu. Apakah roh mereka itu melihat orang yang hidup? Bisa melihat. Menurut Profesor Quraisy Shihab bisa melihat. Roh orang yang telah meninggal itu, yang meninggal itu cuma jasad, tapi roh tidak pernah mati, hanya terharang seperti kaca. Terhalang seperti kaca. Dia bisa melihat manusia yang ada di alam dunia, tapi tidak bisa menyentuhnya. Itu roh. Yang kedua, shadaqatin jariyah tadi yang pertama. Yang kedua, ilmu au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, ilmu apa, Bu? Yang bermanfaat ini? Ayo, ilmu apa? Ilmu apa? Ulama tafsir banyak berbeda pendapat. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Ada kalimatnya, Pak. Kita tambahi. Ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan akan mengalir walaupun dia wafat. Ilmu apa ini? Menurut almarhum siapa ustadz kita yang meninggal orang Arab itu yang masuk ke Indonesia? Syekh Ali Jabir. Menurut beliau, ilmu yang selalu mengalir itu hanya ilmu yang mengajarkan tentang ilmu keagamaan.
Memang itu dalam kajian ilmu tafsir, ilmu yang selalu mengalir dan tidak akan pernah putus. Kalau orang meninggal, yang diajarkan itu hanya ilmu agama, Bu. Ustadz, apakah ilmu yang selain agama itu selalu menjadi ibadah? Tetap bernilai ibadah. Makanya dalam Al-Quran kita mengenal ada dua ibadah, Pak. Ada ajrun kabir, pahala yang besar. Ada ajrun karim, pahala yang mulia. Ini beda. Kalau ajrun kabir, pahala yang besar, dalam konteks ilmu, semua ilmu yang diajarkan kepada manusia, kepada murid, kalau dimanfaatkan oleh manusia dan muridnya itu menjadi ladang ibadah untuk beribadah kepada Allah, ini masuk kategori ilmu ajrun kabir, pahala yang besar. Bedanya di mana, Ustadz? Kalau dia roh meninggalkan jasad, maka putus, Pak. Contohnya apa ini? Dia guru bahasa Indonesia, guru ilmu matematik, guru biologi, guru ekonomi, guru pertanian, semua ilmu yang diajarkan bernilai ibadah. Tapi saat roh meninggalkan jasad, putus batas itu. Pahala yang diajarkan selama ini menjadi ibadah, dicatat oleh Allah. Sedangkan ilmu yang tidak pernah putus, kecuali hanya ilmu agama. Itu dalam konteks keagamaan. Jadi ilmu yang bermanfaat, kata Nabi. Ilmu yang bermanfaat itu artinya ilmu yang dimanfaatkan. Percuma kita sekolah dari pondok pesantren, S1 agama, S2 agama, S3 agama, tapi ilmunya untuk diri sendiri, Pak. Tidak pernah dia membuat majelis taklim, tidak pernah dia mengajarkan kepada anak-anak, tidak berniat untuk membangun pesantren dan sebagainya, hanya untuk dirinya sendiri, untuk naik pangkat, naik gaji, memikirkan dirinya sendiri, padahal ilmunya luas untuk kepentingan diri sendiri. Artinya tidak bermanfaat. Mari ibu-ibu yang punya ilmu yang luas, mulai ajarkan hari ini. Yang ketiga, amal yang tidak pernah putus kalau kita wafat, awalidin sholihin yad'ulah, doa dari anak kita yang soleh. Doa dari anak kita yang soleh tidak akan pernah terputus dan selalu mengalir kalau orang tuanya wafat, Pak. Makanya orang tua harus bersyukur. Kalau anak kita sibuk, walaupun dia pergi kerja, pergi pagi, balik sore, begitu pulang ke rumah, masuk waktu maghrib, dia cepat-cepat beringkas mandi, sholat di masjid berjamaah. Itu luar biasa. Di zaman sekarang keliru. Orang lebih bangga kalau sekolahnya itu belajar ilmu yang lain, tapi tidak diajarkan ilmu agama. Jadi dokter. Ada yang jadi dokter sini? Dulu, Pak, kita ingat tahun 60-an. Kalau anak sekolah masuk ke dokteran, pasti pintar. Betul tak, Pak? Betul tak, Bu? Betul. Makanya Allah itu, Bu, Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Sekolah kedokteran itu pintar, Pak. Tapi mohon maaf, berkata jujur, kalau dia sudah sarjana, sudah menjadi seorang dokter, buka klinik, buka rumah sakit, buka praktek dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, belum ada pasien yang datang. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa tidak ada orang yang sakit hari ini? Betul ya, Bu? Doanya baik walaupun kurang tepat. Disekolahkan pinter-pinter, tapi doanya sedikit kurang baik. Jadi seorang dokter, dari seorang dokter yang spesialis, buka praktek dari jam 4 sampai jam 8 malam, tidak ada pasien yang berobat. Dia habis sholat berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa tidak ada orang yang sakit hari ini? Betul lah, Bu? Ya, itu karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Ada bae wong yang sakit, Pak, berobat karena Allah telah atur rezekinya. Ya. Makanya di balik musibah itu ada hikmah. Kenapa? Kalau tidak ada orang yang sakit, pegawai apotek tidak dapat rezeki, Pak. Pegawai rumah sakit tidak dapat rezekinya. Jadi di balik musibah ada hikmahnya. Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Penjaga kubur di Palembang, kalau di dusun gratis.
Penjaga kubur, ibu tanya di Nagasuwida, mulai dari pagi sampai sore dia duduk di tugu situ, Bu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah semoga ada orang yang mati hari ini. Iya kan? Doanya kurang baik tapi tetap Allah kabulkan. Ada saja orang yang mati karena Allah telah atur rezekinya, Pak. Kiai disekolahkan pintar-pintar, jadi doktor, jadi profesor. Ya Allah semoga umat Islam ini, umat muslim, laki-laki dan perempuan sehat, diberikan keberkahan oleh Allah. Tetap dikabulkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf sudah terlewat waktu. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita dan keluarga ahli musibah yang ditinggalkan selalu istiqomah, ikhlas dan sabar. Dan almarhum Bapak Dr. Andes Haji Andi Rifai Ahmad ditempatkan di surga Allah, diampuni segala kesalahan dan dosanya. Al-Fatihah.